Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, pertanyaannya. Selama di dunia ini saya merasa susah sekali untuk menuruti hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Selalu ada saja kesalahan. Apalagi di surga yang suci nanti. Apakah kita akan mendapat kuasa khusus untuk hidup menurut kepada Tuhan nanti di surga? Silakan Pak Pendeta. Menarik ini. Terima kasih. Dari cara membacanya, sepertinya ini pertanyaan dari Stephen ya, bukan? Membacanya itu seperti lancar sekali dan semangat sekali. Bukan Pak Pendeta, bukan dari saya. Sudah latihan, sudah latihan. Kebetulan ini non name, jadi bisa jadi saya. Jadi karena tidak ada namanya kan di sini. Silakan Pak Pendeta. Oke, baiklah. Bolehkah kira-kira diringkas pertanyaannya? Ringkasannya ya. Ringkasannya seperti ini mungkin Pendeta. Atau pemahaman pertanyaan ini? Ya, kalau saya pahami dalam 10 hukum terutama, sepertinya kita tidak bisa mengikuti 10 hukum ini terus menerus. Ya, selalu sering jatuh ya. Jatuh bangun. Nah, apakah di surga itu nanti tabiat kita yang jatuh bangun masalah dosa melanggar hukum Tuhan ini masih tetap ada, gitu Pendeta? Betul, karena saya lihat sepertinya dia masih berjuang. Dia berpikir bahwa nanti di surga dia akan tetap berjuang, Pendeta, seperti perjuangan yang dia rasakan selama di dunia, masih jatuh-jatuh juga. Apakah Tuhan akan menolong dia di surga? Sepertinya ini pertanyaan dari Jeffrey dan Stephen. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih. Kita akan baca satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5 ya Pak Pendeta? Ya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat yang ke-5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian. Terima kasih. Ada statement atau pernyataan dalam ayat yang ke-3 yang mengatakan inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Di sini ketaatan kepada perintah-perintah Allah disejajarkan dengan mengasihi Allah, yang menyatakan bahwa ketaatan kepada perintah-perintah Allah adalah merupakan wujud atau wujud dari kasih kita kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah sukar mengasihi Allah? Ya. Sebenarnya orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, mereka terkenal sangat strict atau sangat ketat dengan ketaatan terhadap hukum Taurat, termasuk 10 perintah Allah. Bahkan mereka bagaikan polisi yang melihat siapa yang kedapatan bersalah pada hari Sabat. Itulah orang-orang Farisi. Yesus pun mereka amat-amati kalau sampai dia melanggar perintah Tuhan. Jadi diusahakan secara manusia bisa, tapi mereka kehilangan spirit dari ketaatan itu. Karena mereka taat, tapi mereka menolak Yesus. Sementara motivasi ketaatan itu adalah karena kasih. Karena ada hubungan dengan siapa kita taat perintah-perintah tersebut. Itulah yang dikaitkan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Betul, kita manusia hidup dalam kecenderungan berbuat dosa.
kita manusia biasa. Tubuh kita adalah tubuh yang berdosa, hati pikiran kita telah dikuasai oleh dosa. Makanya kita tidak bisa mengalahkan dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Dalam ayat yang kelima, 1 Yohanes 5 dikatakan, siapakah yang dapat mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Bahkan ayat 4 mengatakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Artinya, di sini ada iman, di sini ada kasih, di sini ada ketaatan. Sekalipun kita jatuh bangun di dalam ketaatan kita kepada Allah, kepada perintah-perintahnya, kita tetap umat-umatnya, karena dia mengasihi kita. Pertanyaan tadi mengatakan, susah sekali menuruti hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Selalu ada saja kesalahan. Saya pakai tanda kutip, selalu ada saja kesalahan. Tapi ingat, sekalipun selalu ada saja kesalahan, Alkitab katakan selalu ada saja pengampunan. Kenapa? Karena yang Tuhan mau lihat adalah bagaimana kita dengan sungguh-sungguh mau mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepadanya. Terlepas dari kekurangan-kekurangan kita. Tapi dia mengetahui akan hati kita, tujuan kita, motif kita, kesungguh-sungguhan kita. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Semua orang telah berbuat dosa. Demikian kata Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Semua kita. Nah, sekarang pertanyaan tadi adalah bagaimana nanti di sorga? Kita lihat dulu keadaan di sorga itu seperti apa. Coba kita baca Wahyu 21 ayat 8 dan ayat 21. Wahyu 21 ayat 8 dan ayat 21. Ayatnya yang ke-8, pendeta, Wahyu 21. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dengan kata lain, orang-orang dengan daftar yang disampaikan di ayat yang ke-8 ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka yang tidak percaya, yang takut mau mengakui Tuhan dan percaya kepadanya, tidak mau percaya, orang-orang yang keji, pembunuh, orang sundal, dan lain sebagainya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Semua yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang mau menerima kuasa keselamatan, kuasa pengampunan, kasih karunia yang Tuhan berikan untuk mendapatkan keselamatan. Dan menyambut itu dengan iman. Sekalipun dalam perjalanan iman mereka, ada saja kesalahan yang mereka buat. Tetapi mereka tidak mau melepaskan Tuhan. Mereka terus berpegang kepada Tuhan. Itulah pergumulan iman. Itulah yang mengalahkan dunia katanya, yaitu iman. Sekarang kita baca di ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Ayat 21 kita tidak baca lagi, mirip isinya. Wahyu 21 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Ayat yang ke-3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Terima kasih. Intinya tidak ada lagi dosa. Karena tidak ada lagi maut. Upah dosa adalah maut, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan air mata, kesusahan,
semua yang diakibatkan oleh dosa. Intinya tidak ada dosa di sorga. Bukan karena kita disetel seperti robot dan dikondisikan sehingga kita tidak mempunyai kuasa memilih dan tidak mempunyai perasaan sehingga kita tidak bisa memilih apa yang kita lakukan. Tetapi karena mereka yang masuk ke dalam kerajaan sorga, mereka sudah tahu apa artinya harga darah Yesus yang menebus mereka di atas dunia ini. Siapa mereka yang masuk ke dalam kerajaan sorga itu? Wahyu pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. 13 dan 14, ayat yang ke-13, pendeta. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ayat yang ke-14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Terima kasih. Mereka telah melewati kesusahan yang besar, tapi mereka tetap berpegang pada Yesus Kristus, tahu apa artinya nilai darah yang dicurahkan oleh Yesus di atas kayu salib untuk menebus mereka dari dosa-dosa mereka. Di dalam sorga tidak ada lagi dosa. Bekas-bekas dosa mungkin masih ada, yaitu bekas paku yang ada di tangan Yesus dan di kaki Yesus. Bisa saja masih ada. Tetapi tidak lagi merupakan tempat di mana dosa akan muncul. Bukan karena dikondisikan untuk itu, tetapi karena umat-umat Allah memilih menyembah Allah, mengasihi Allah, mereka telah melewati segala sesuatu di atas dunia ini. Dan ada satu lagi. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sebelum orang-orang saleh diangkat ke sorga, apa yang dikatakan oleh Alkitab? 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 55. 1 Korintus 15 ayat yang ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-55. 15 ayat 52 sampai 55 ya Pak Pendeta ya. Ya, betul, ayat betul. yang ke-52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Terima kasih. Alkitab menjelaskan bahwa ada hal-hal yang kita alami di dunia ini yang tidak akan kita alami di sorga. Tadi sudah kita baca, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, duka cita, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi sakit, penyakit, air mata, tidak ada. Tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi upah dosa. Rencana keselamatan itu telah tuntas. Dan sekarang umat-umat Tuhan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, dengan Juru Selamat mereka, dengan Allah Pencipta mereka, di dalam kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Dan itulah yang Tuhan janjikan kepada kita pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan menurut Matius pasal yang ke-25 ayat 31, ia akan datang dengan seluruh malaikat-malaikatnya. Pada waktu ia datang dengan seluruh malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang kudus dari berbagai penjuru dunia dan diangkat masuk ke sorga. Malaikat tidak pernah akan salah bawa orang ke sorga.
Sehingga waktu orang itu tiba di sorga, kalau dia salah bawa, dia merasa aneh, tempat apa ini? Tidak ada terjadi begitu. Kalaupun ada seperti gambaran seperti itu, sebagai ilustrasi saja. Karena semua orang yang tidak percaya, orang-orang jahat, menurut Alkitab, Wahyu pasal 6, mereka tidak akan tahan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Tidak tahan berdiri di hadapan murka anak domba itu. Mereka akan binasa. Yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah betul-betul mereka yang telah bersedia menyambut kasih karunia itu, berpegang setia dengan iman kepada Tuhan. Mereka akan hidup di sorga tanpa dosa. Dan itulah catatan di dalam Alkitab. Dalam Wahyu pasal yang ke-21 dan 22, menggambarkan bahwa manusia akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-20 ada indikasi kita akan tinggal di dalam sorga 1000 tahun, dan kota Yerusalem baru itu akan turun dari sorga ke atas bumi, dan langit dan bumi yang diperbaharui nanti. Dan di sanalah manusia akan hidup selama-lamanya. Itulah Firdaus, itulah sorga yang Tuhan Allah sediakan. Hidup yang kekal yang Tuhan Allah sediakan. Dan dalam kitab Wahyu pasal 21, 22, tidak ada lagi di sana catatan tentang, waduh, sekian lama kemudian akan timbul dosa. Tidak ada. Alkitab ditutup dengan happy ending. Dan itu yang sedang kita nanti-nantikan. Terima kasih.